Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali bertemu di dalam acara gereja kita, yaitu Words from Heaven. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa urapan Roh Kudus itu tidak berbentuk kita bisa berbahasa roh, ya, ataupun bisa menyembuhkan orang sakit, ya, atau mengusir setan saja. Tetapi ternyata saudara, supaya kita itu bisa menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tahu bahwa ketika saudara menerima urapan Roh Kudus, maka saudara dan saya akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Artinya hidup kita harus menjadi kesaksian. Saya yakin dan percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus itu kepada kita. Dan saudaraku, saya bersyukur karena Roh Kudus itu saudara akan mengingatkan kepada kita, salah satunya ya, mengingatkan kepada kita akan setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus, akan setiap firman yang sudah kita baca dan kita dengar. Itu sebabnya betapa pentingnya membaca firman Tuhan, betapa pentingnya mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu gak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Mungkin kita lupa ditulisnya di mana ayat itu, tetapi bunyinya kita gak akan lupa dan gak akan pernah hilang. Ketika kita memerlukannya, maka tanpa kita perintah, tanpa kita paksa-paksa, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu langsung muncul, saudara. Pada saat kita khawatir, firman-Nya menyatakan apa? Jangan khawatir, karena aku yang memelihara kamu. Ketika kita emosi, saudara, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pun muncul. Diam, tenang, supaya engkau bisa berdoa. Saya bersyukur loh kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Karena ketika saya khawatir, itu firman muncul. Ketika takut, firman muncul. Dan yang luar biasanya lagi, memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Dan saya yakin percaya firman Tuhan atau janji Tuhan itu saudara, itu pasti terjadi. Gak mungkin batal, gak mungkin gagal. Saya selalu ingat kepada firman Tuhan dalam Yesaya, dikatakan apa? Seperti air hujan dan salju turun dari langit, dia tidak akan kembali ke situ. Saya gak pernah ngelihat air hujan dan salju turun, saudaraku, terus balik lagi ke sana. Melainkan dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan dia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Dan firman itu saudara, yang tadi saya sudah sampaikan, itu memberi kekuatan kepada saya. Dan ketika saya percaya, maka semua firman itu terjadi dalam hidup saya. Jangan khawatir, bersyukur, yakin dia akan menyertai saya. Jadi saudara, di dalam perjalanan waktu berat yang kita hadapi, tetapi saya percaya bahwa seberapapun beratnya persoalan kita, Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Karena itu janjinya, itu firman-Nya yang gak mungkin gagal. Dan juga saudaraku, ketika kita di dalam keadaan yang ragu-ragu pun firman-Nya muncul. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan untuk meyakinkan saya Tuhan itu bersumpah. Untuk meyakinkan Abraham, Tuhan bersumpah. Untuk meyakinkan saya, Tuhan bersumpah. Jadi saudaraku, tanpa bersumpah pun harusnya kita percaya, apalagi dia bersumpah. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan yang saudara baca dan saudara dengar itu pasti terjadi. Memang sih saudara, kita gak tahu kapan terjadinya, karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Tapi kalau itu merupakan sebuah kepastian, maka layak untuk dinantikan. Amin saudara, karena pasti terjadi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita saat ini dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang kita terima membuat kita punya kuasa untuk menjadi saksi. Berani saudara di dalam kita bersaksi.
Jadi saudaraku, mari jangan lupa hidup kita menjadi kesaksian, saudara. Kesaksian tidak harus di atas mimbar, tetapi bagaimana sikap hidup kita, bagaimana cara kita berbicara, itu yang paling penting membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Jika saudara-saudara sekalian membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Itu sebabnya hamba mohon Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada kami, menerangkan lebih jelas lagi akan setiap firman yang pada saat ini disampaikan. Dan kami percaya firman-Mu itu akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami, menasihati kami, dan bahkan menghibur kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.